warga Jakarta, kembali lagi episode talk show Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Peran petugas penjangkau populasi kunci dan pendampingan untuk ODIF untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku agar tidak melakukan kegiatan yang berisiko tertular HIV, merujuk dan mendorong untuk akses ARV ke layanan kesehatan serta tetap patuh minum ARV. Pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh warga peduli AIDS atau biasa disebut WPA dan LSM. Talk show kali ini terkait dengan pelibatan warga peduli AIDS dan LSM dalam penanggulangan HIV. Hari ini kita melibatkan host, saya Debbie Irmayanti dari KPAP DKI Jakarta dengan narasumber. Di sebelah saya ada Ibu Jatminah dari warga peduli Jakarta Timur dan Mbak Indri Puspitasari dari petugas lapangan Yayasan Gema Indonesia. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Silakan Mbak Bu Jatminah dan Mbak Indri. Iya. Selamat siang Kak Debbie, saya WPA dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, perkenalkan nama saya Indri Puspitasari, saya petugas lapangan dari Yayasan LSM Gema Indonesia yang kebetulan saya bekerja di wilayah Jakarta Barat. Oke, yang lebih menarik ya kalau LSM kita sering dengar LSM gitu. Kalau warga peduli AIDS itu, yang disebut warga peduli AIDS, itu dari mana gitu bisa jadi warga peduli AIDS? Di masyarakat itu kami biasanya mendampingi ODIF, mendampingi ke puskesmas juga untuk ODIF. Oke, nah Bu Jatminah ini kenapa sih tertarik ikut jadi warga peduli AIDS dan udah berapa lama bergabung jadi warga peduli AIDS? Saya bergabung sudah dari 2013, saya sendiri ingin terjun langsung Kak untuk bisa mencegah atau untuk warga peduli AIDS itu sendiri. Nah, terus biasanya kegiatan yang dilakukan di warga peduli AIDS itu seperti apa? Warga peduli AIDS itu yang kami lakukan yaitu memberikan penyuluhan ke masyarakat tentang HIV/AIDS juga ke Karang Taruna. Oke. Nah, tapi kira-kira ya saat ini semua kegiatan yang diberikan kayak edukasi, pengetahuan-pengetahuan yang sudah diberikan, kira-kira sudah memadai belum ya di masyarakat dan memahami terkait dengan HIV? Kalau dibilang memahami atau memang masih perlu atau tidaknya itu masih perlu Kak, karena pastinya masih ada harus penyuluhan dari tingkat bawah, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, pastinya ke kantor-kantor pemerintahan Kak untuk tahu apa itu HIV supaya tidak terjadinya diskriminasi dan stigma buruk. Oke, nah kalau Mbak Indri sendiri ya, kalau Bu Jatminah kan warga peduli AIDS ya, warga peduli AIDS turun langsung ke masyarakat. Nah, kalau untuk LSM sendiri selama ini yang dilakukan di lapangan seperti apa, yang dimaksud menjangkau, mendampingi itu seperti apa? Kalau proses yang dilakukan sebagai petugas lapangan ya, saya yang dilakukan itu biasanya penjangkauan itu kan berasal dari kata outreach. Outreach itu artinya out itu keluar, reach itu mencari atau menjangkau. Di mana kita bisa memetakan dulu nih hotspot yang memang beresiko tinggi, yaitu adanya kumpulan dari komunitas seperti PSP, LSL atau TG atau Penasun atau bahkan ODIF itu sendiri, seperti itu. Oke, tadi disebutkan ya ada namanya PSP. PSP itu pekerja seks perempuan dan sebagainya kan ya. Terus bisa dijelasin nggak sih kalau di Gema itu apa sih sasaran untuk populasi kuncinya? Ya. Kalau untuk di Gema Indonesia itu kebetulan untuk populasi kuncinya itu memang perempuan pekerja seks gitu. Jadi memang kita khusus lebih ke perempuan pekerja seks. Oke, gitu. Kalau maksudnya perempuan pekerja seks yang seperti apa nih? Yang beresiko, yang memang tingkat resikonya tinggi terhadap terpaparnya HIV, seperti di tempat-tempat spa, diskotik, bahkan ada yang di pinggir-pinggir rel. Gitu. Jadi kita sebelum melakukan penjangkauan itu kita melakukan pemetaan dulu nih, di mana tempat berkumpulnya komunitas yang rentan terpapar HIV. Oke. Gitu. Kalau tadi Bu Jatminah mengatakan
terus efektif yang harus dilakukan sosialisasi, edukasi dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi seorang LSM, pelaksanaan kegiatan penjangkauan, pendampingan selama ini dilakukan, itu sudah efektif belum sih, terutama untuk PSP itu terkait dengan pencegahan penanggulangan HIV? Ya, jadi menurut saya dari data yang diterima, menurut saya sudah cukup efektif gitu. Jadi dari banyaknya komunitas yang melakukan tes HIV itu semakin banyak. Terus dari komunitas yang mau melakukan yang teredukasi itu semakin banyak. Terus komunitas yang hasil tesnya, dari hasil tes ini ditemukan yang positif itu juga semakin banyak gitu loh. Jadi menurut saya itu sudah efektif, walaupun dari target yang diutamakan itu belum mencapai gitu, tapi setidaknya sudah diupayakan oleh LSM itu sendiri. Oke. Gitu. Kalau nih pengalaman ya, ini orang-orang yang bekerja di lapangan luar biasa sekali ya. Pernah nggak sih ditolak gitu kan? Ini ngapain sih datang gitu kan? Apalagi masyarakat, orang saya nggak kena HIV gitu, atau yang PSP gimana? Kalau untuk pengalaman ditolak itu mah udah sering kali ya Mbak Debbie ya. Apalagi yang namanya kalau kita apalagi sebagai petugas lapangan itu tanpa adanya waktu Mbak Debbie. Jadi kita tergantung hotspot. Nah, sebelum itu kita melakukan mapping dulu nih, hotspot mana yang memang yang bisa kita jangkau di pagi hari atau bahkan di siang hari yang kita dapat temui. Dan kita masuk ditolak itu sering. Sampai waktu itu saya hampir dijegal oleh preman itu sendiri gitu loh. Sampai saya tuh yang langsung strateginya, enggak, saya nyari alamat nih gitu kan. Make di mana ya Pak? Padahal saya tahu itu posisinya gitu loh. Karena memang ini hotspot memang yang sulit untuk dijangkau di situ. Dan akhirnya dengan strategi saya begitu, oh iya ada sana. Sempat takut juga karena posisi saya sendiri gitu. Kalau untuk ditolak sering kali memang seperti itu. Terus siasatinya gimana tuh? Kalau untuk mensiasatinya biasanya saya tuh menggali informasi dulu nih ke tempat-tempat, misalnya di situ kan kalau kita ada tongkrongan misalnya di warung atau misalnya ada stakeholder setempat, kita nanya-nanya toko kunci di situ ada warung, ini di siapa pemegang di sini atau RT-nya siapa. Nah kita deketin dulu tuh RT-nya, memang butuh waktu dan proses yang cukup lama gitu. Dan kita mendekati koordinasi dengan stakeholder yang dipercaya di situ. Oke. Kalau di masyarakat sendiri mungkin ada RT-nya kali ya, atau langsung orang mencas apa sih HIV gitu. Iya Kak, kalau di masyarakat sendiri itu memang stigmanya masih tinggi ya Kak. Kita biasanya kan nyari alamat dulu tuh untuk ODIF-nya gitu kan. Tapi di saat ketemu ODIF-nya pun mereka masih saling menyalahkan satu sama lain Kak. Biasanya kami janjian dulu Pak untuk memberikan edukasi atau untuk pemeriksaan selanjutnya seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau misalnya ini pendekatan atau strategi apa supaya populasi kunci itu atau ODIF itu sendiri bisa kita datengin, bisa kita bisa kita dekatin supaya dia mau mendengarkan informasi atau edukasi yang kita berikan. Biasanya yang saya sering lakukan nih di lapangan, saya biasanya berkumpul bareng dulu strateginya. Biasanya ngajak kopi dulu, nggak langsung nanya bahwa saya dari LSM. Biasanya dia takut tuh. Kadang-kadang kita datang situ aja kita sangat cepu nih, gitu. Makanya saya gimana nih ajak ngopi nih, yang sekiranya diajak ngobrol enak ya udah ngopi bareng atau apa. Lalu setelah itu baru saya gali informasi di situ. Di sini saya ngeliat situasi, apakah memang ini beresiko, baru kita tarik satu orang PSP atau memang stakeholder yang ada di situ. Biasanya saya tanya-tanya di situ. Biasanya yang saya lakukan tuh, ya benar memang. Nah, baru saya memulai memperkenalkan diri kalau saya ini dari Gema yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Seperti itu sih biasanya yang saya lakukan di lapangan. Kalau sebagai warga peduli, bagaimana pendekatan ke ODA-nya, atau pernah nggak langsung keluarganya, ibu lu ngapain sih gitu kan? Iya, jadi melihat saya sendiri juga itu kayaknya memberikan stigma ya Kak, karena ngapain sih Bu Jatmina itu nyariin orang AIDS gitu kan. Tapi saya sebenarnya kalau memang datang ke tempat ODIF itu nggak bilang mau nyari orang yang ODIF ya Kak, pastinya kita akan kunjungan gitu kan, bilangnya kunjungan balita atau ibu hamil gitu Kak.
Oke, nah terus kira-kira bisa cerita nggak sih pengalaman kasus-kasus ketika ada tantangan mengajak seorang populasi kunci untuk tes HIV, ya itu nggak mudah ya, atau misalnya ketika diajak ke layanan kesehatan atau saat mau minum obat, ada tantangan-tantangan tersendiri nggak dari sisi WPA dan seorang LSM? Ya. Tantangan yang biasa saya dapatkan di lapangan itu ketika saya mendampingi teman-teman untuk melakukan tes kelayanan, biasanya saya melakukan pendekatan dulu, membuat dia nyaman dulu terhadap saya gitu loh. Jadi kalau misalnya dia udah nyaman dengan saya, biasanya dia akan yang menghubungi langsung dengan kita. Terkadang tuh kalau misalnya saya tuh menjangkau itu, ada yang berkumpul, ada yang memang face to face gitu. Kalau berkumpul itu pada saat kita melakukan misalnya kayak di spa atau di karaoke, biasanya saya langsung tuh kita melakukan sosialisasi, edukasi. Nah, kita memberikan arahkan. Seandainya kan dia nggak mau nih bercerita. Kalau memang teman-teman merasa malu atau misalnya memang punya keluhan apapun itu, langsung aja telepon saya. Nah, saya memberikan kontak person saya nih gitu loh. Dan pada akhirnya sehari atau 3 hari yang selanjutnya dia menelpon saya, karena itu mungkin dia ingin mengungkapkan di situ, itu nggak mungkin ya, karena antara satu teman dengan teman yang lain itu akan menjadi cemoohan kalau memang dia mempunyai keluhan gitu loh. Jadi dia yang mengontak saya, biasanya seperti itu. Kalau di kelompok biasanya, kalau untuk per orang secara personal itu pendekatan dulu, membuat dia nyaman dulu. Oh iya, apa itu HIV gitu kan, gimana cara pencegahannya. Biasanya teman-teman yang sering di lapangan itu yang biasa kita lakukan, pernah nggak sih nih teman-teman melakukan misalnya mencuci alat reproduksi dengan antiseptik gitu. Biasanya kita menjelaskan yang memang sekiranya dia pemahaman dia aja dulu nih gitu loh. Dia pernah pakai odol nggak nih? Teman-teman kebanyakan juga yang memang pernah melakukan cuci dengan menggunakan Pepsodent gitu loh. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena pH yang di dalam vagina, pH baik yang ada di dalam vagina itu akan menghilang gitu loh. Jadi dia kan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bikin dia menarik, dan pada akhirnya dia langsung, oh ya Kak, akhirnya dia bercerita, aku mau dong gitu loh. Aku mau dong tes kelayanan. Oke, baik, kita dampingin ya, tapi jangan bilang ya kalau aku ini. Oke, baik. Nah, salah satu yang membuat mereka nyaman dengan kita itu yakin bahwasannya sebelum kita melakukan tes nih, biasanya saya memberikan edukasi tentang kalau misalnya seandainya dari tes ini teman-teman positif, saya tidak akan meninggalkan teman-teman, melainkan saya tetap akan mendampingi teman-teman, bahwa dia tuh yakin gitu loh, tetap mendampingi teman-teman dalam kondisi apapun itu gitu. Dan status teman-teman tidak akan kita buka karena itu menyangkut kode etik kedokteran. Selagi itu tanpa seizin dari teman-teman itu sendiri sih. Biasanya seperti itu. Oke, kalau Bu Jatmina sendiri ketika tahu di lingkungannya, di masyarakat itu tersendiri ada populasi yang beresiko, bagaimana untuk ngajak kelayanannya gitu kan? Bagaimana supaya dia mau minum ARV seperti itu? Kalau di kami sendiri kan lebih ke masyarakat umum ya Kak. Kan di masyarakat umum ya biasanya kami memberikan edukasi dulu Kak, pemahaman dulu. Saya juga ngikutin alur warga tersebut, mau bagaimana enaknya, baru kadang kan mereka masih satu rumah nih Kak dengan keluarga. Mereka biasanya pingin ngobrol itu di luar rumah itu sendiri, karena mereka ya itu tadi Kak belum mau buka status apalagi ke keluarga gitu ya. Jadi biasanya mereka janjian juga Kak, janjian lewat WA, Mbak aku nanti ketemu di sini ya gitu. Biasanya kami lebih pakai aula yang di RW Kak. Jadi kami ada pelayanan juga, pelayanan PIK itu Kak, pusat informasi dan konsultasi keluarga. Jadi kami kadang memberikan informasi juga tentang HIV. Jadi kami membuka layanan 1 bulan sekali. Kadang memang kalau memang waktunya harus dilakukan edukasi ya kami akan buka. Oke. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan teman-teman dari LSM ataupun dari WPA ketika ada populasi ini dia udah tahu nih hasilnya positif,
tapi dia sulit untuk mau minum obat gitu kan, sulit untuk menolak kalau dirinya HIV gitu. Kira-kira apa yang dilakukan teman-teman strateginya? Biasanya pengalaman dari kemarin memang banyak penolakan, memang teman-teman udah tahu status HIV-nya gitu loh. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan lagi kepada KD-nya. Selain itu kita juga memberikan rasa nyaman dulu buat dia, rasa yakin dulu dengan kita gitu loh. Kita juga tidak boleh memaksakan ke teman KD ini untuk akses gitu. Sedangkan kita juga udah melakukan nih beberapa cara untuk kita udah edukasi, udah sosialisasi gitu loh. Tapi balik lagi ke kliennya gitu. Tapi strategi yang biasa saya lakukan itu biasanya saya ingin ngobrolnya di luar gitu. Ngajak kopi lagi nih gitu loh. Ngopi lagi misalnya, Kak gimana, atau ngobrolin yang lain lah. Itu juga pengalaman saya ngajak makan anaknya bareng-bareng lah, yang membuat dia nyaman. Ini bener gak sih, ini lu bener-bener mau ngedampingin gak sih nih gitu loh. Akhirnya itu udah sering saya lakukan, saya datang juga gitu loh ke rumahnya, dan akhirnya saya juga bertemu, dan dia juga meminta untuk supaya dia tidak mau status HIV-nya ini terbuka oleh suaminya gitu loh. Makanya terkadang kita juga ingin melakukan koordinasi atau komunikasi itu di luar dari rumah gitu. Nah udah sering sekali tuh saya lakukan. Nah pada akhirnya setahun berlalu, karena memang waktu lagi proses pertama dia tahu status positif HIV, dia itu dikasih obat yang pada saat itu TLE, yang efek sampingnya mungkin memang sangat berlebihan dan pada akhirnya fatal. Dia merasa enggak nih, apa sih obat ini gitu loh. Dan akhirnya saya edukasi lagi gitu kan, dan akhirnya memang butuh proses nyampe setahun tuh, dan akhirnya ya udah saya tidak mau memaksakan itu gitu. Dan akhirnya dia telepon, tapi tetap silaturahmi dan kontak saya di WA gitu loh. Selagi saya berprinsip gini, selagi saya masih di WA, saya di WA dibalas, menurut saya dia masih nyaman dengan saya. Tetapi dia selagi WA saya nggak diblok, berarti dia nyaman dengan saya. Dan akhirnya setahun berjalan, akhirnya dia menghubungi saya sendiri, dengan akhirnya dia munculnya GO, dan dia baru mengalami dropnya, dan akhirnya dia telepon, Kakak saya udah akses loh gitu, udah akses loh. Terus iya, tapi saya sekarang di kampung katanya gitu. Itu menurut saya suatu kepuasan batin tersendiri ya, karena ternyata gue berhasil gitu. Keberhasilan itu kan bukan langsung dia mau akses gitu, tetapi keberhasilan itu dimana dia itu bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu loh, bahwasannya ternyata benar Kak, apa yang Kakak sampaikan ini semua benar gitu. Dan akhirnya saya sudah mau akses katanya gitu. Alhamdulillah, dan nyampe sekarang berhubungan dengan baik. Itu sih jadinya. Artinya ini ya, kayak Bu Jatmina juga ya, mendampingi teman-teman sampai dia mau nerima statusnya, sampai dia mau minum ARV tuh ada juga sampai proses lama. Iya, biasanya kan dari puskesmas ada laporan gitu ya Kak, bahwa ini harus kunjungan gitu. Waktu itu pada saat itu ibu itu sedang hamil Kak. Jadi memang prosesnya lama, sampai dia lahir pun nggak mau akses Kak. Jadi kami edukasi lagi dengan PJ HIV-nya yang dari Kecamatan Pulau Gadung, ada kami pendekatan lagi. Sempet Kak kalau ketemu saya itu menghindar. Jadi kalau dari jauh-jauh dari jalan nih Kak, biasanya kan udah kelihatan saya, dia udah minggir aja Kak gitu. Tapi entah kenapa pada saat dia merasakan mungkin sudah lemah atau bagaimana, dia sedikit ada batuk-batuk, akhirnya menghubungi saya, katanya Bu saya batuk ya, apa saya TBC gitu kan. Nah sebenarnya kan saya bilang bahwa ini bukan TBC, saya bilang mungkin dari HIV itu tadi Kak, yang karena tidak akses ARV akhirnya mungkin melemahkan badannya. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah akses, komunikasi udah baik, dan dia sudah minum, dan dia juga sudah komunikasi buka status dengan suaminya. Oke, nah itu teman-teman warga Jakarta, pengalaman-pengalaman teman-teman di LSM maupun teman-teman yang ada di WPA. Nah, bukan hanya terkait dengan mengajak ke layanan kesehatan, bukan hanya untuk mau patuh minum ARV saja. Nah, ini ada juga nih, ya kan, pengalaman teman-teman yang bisa berbagi. Salah satunya lost to follow up. Lost to follow up itu teman-teman ODA yang sudah minum ARV, ternyata dia dalam 28 hari dia nggak datang lagi ke layanan untuk minum ARV. Nah, kira-kira ada pengalaman nggak nih untuk teman-teman WPA dan LSM tuh? Pengalaman itu banyak Kak yang kita alamin itu. Pada saat itu sempat saya juga menjadi petugas LTFU ya gitu.
Kebetulan saya datang home visit, nah saya edukasi. Pertanyaan saya ngelihat situasi dulu nih, kalau di rumahnya dia sekiranya memang ada tamu atau apa. Kebetulan saya dari petugas yang diperbantukan oleh layanan puskesmas setempat gitu. Dan akhirnya saya bercerita, oh Kak jangan di sini, oke baik. Berarti kan saya harus bisa cepat baca situasi nih atau memang itu kan. Dan akhirnya, oh iya kebetulan memang itu suaminya gitu. Iya Kak, kenapa dia nggak minum? Alasannya karena memang efek something katanya. Nah pas saya lagi home visit, yang saya sayangkan itu obatnya ditumpuk aja, nggak diminum gitu loh. Jadi saya merasa miris gitu loh. Dan akhirnya saya ketemu langsung, saya edukasi lagi kenapa bapak nggak mau akses gitu kan. Dan akhirnya dia bercerita, saya capek gitu. Saya sih lebih kayak ke ngobrol santai sih. Bisa nggak Pak, ini jangan dianggap ini obat, melainkan ini adalah vitaminnya Bapak. Jadi kalau misalnya mindsetnya Bapak dirubah, mungkin ini akan menjadi positif, energi positif yang bisa Bapak terima gitu. Dan akhirnya diakses lagi gitu. Jadi memang banyak ada yang memang dia nerima karena mungkin ada, makanya saya tuh ngebangun hubungan baik dalam arti teman-teman ODIF ini memang butuh support system ya. Selain support system ini kita ya itu salah satunya harus menghubungi dia by WA kah, by telepon kah gitu. Jadi itu menjalin silaturahmi bahwasannya gue ini ternyata benar-benar didampingi loh gitu loh, nggak yang ada yang peduli betul gitu. Jadi nggak cuman yang lu tahu status gue udah terima, lu tinggal begitu aja. Itu yang tidak saya lakukan gitu, melainkan saya menjalin hubungan baik, yaitu dengan cara by WA atau gimana kita ketemu. Itu adalah salah satu untuk mencairkan bahwa dia yakin dengan kita, nyaman dengan kita, itu sih. Oke, tapi banyak juga ya sudah dia lost to follow up tapi balik lagi untuk minum ARV. Nah kalau Bu Jatmina sendiri nih? Ya alhamdulillah saya juga masih ada komunikasi baik Kak dengan ODIF yang di Cijantung, di Pasar Rebo. Memang waktu pada saat dia itu langsung follow up itu dia bilang saya lagi nggak kerja Mbak, jadi saya bagaimana mau ngambil ARV sedangkan saya nggak punya transport gitu kan. Lah akhirnya kami bantu dia dari Budi Asih itu untuk akses di Cijantung karena supaya dia lebih mudah, dan komunikasinya juga masih baik. Waktu kami kunjungan ke rumahnya ya ibunya nanya kenapa bagus gitu kan. Saya bilang saya teman kerjanya ibu, saya bilang begitu karena di situ Agus itu bilang nggak sakit gitu kan. Agus kan nggak sakit gitu, jadi saya bilang iya Bu saya teman kerjanya, mau ngapain kesini nyari? Saya bilang oh iya saya ada kerjaan aja yang memang harus diselesaikan gitu Kak. Tapi pada saat kami WA dan telepon dengan Bagus itu ya alhamdulillah kami ketemuan di taman Kak. Karena kami akan alihkan akses di Cijantung dari Budi Asih, karena kalau saya lihat Budi Asih terlalu jauh juga. Dia ngomong Mbak kalau aku di Budi Asih kayaknya jauh banget ya, bisa nggak dibantu. Nah itu saya bantu beberapa hari untuk akses pindah di Cijantung Kak. Oke, jadi kerjaannya Bu Jatmina bukan hanya sosialisasi saja, edukasi saja, tapi sampai ngurusin hal yang memindahkan dari layanan A ke layanan B gitu. Dan dari Bu Jatmina dari Pulau Gadung ke Cijantung. Jauh sekali ya. Gitu. Kalau skupnya gitu, itu kan sudah walaupun Jakarta Timur tetap juga ini ya. Pada saat itu tahun 2023 ya Kak. Iya 2022 Kak. Kami lakukan dan komunikasi masih baik. Alhamdulillah dia suka masih tegur sapa dengan saya. Ya saya bilang tetap minum ARV. Saya bilang pada saat itu juga kita ngomong vitamin ya, ibunya nanya juga sempat Kak yang 2 kali saya kunjungan karena mas itunya juga nggak ngambil obat karena kami ambilkan juga. Akhirnya dia sendiri ngomong bilang aja sama ibu titip vitamin. Akhirnya saya bilang titip vitamin, oh iya gitu Kak. Oke, nah kalau Mbak Indri nih, teman-teman ODIF itu bagaimana caranya supaya dia mandiri? Supaya tidak tergantung nih sama Mbak Indri gitu, bisa jadi saya tahu ya pengalaman teman-teman katanya ada cerita sampai jam 11 malam, jam 12 gitu hanya menanyakan hal-hal mungkin dia merasa dibutuhkan untuk bicara saja. Bagaimana teman-teman supaya dia mandiri gitu? Iya, yang pertama saya lakukan biasanya saya menginformasikan alurnya dulu. Alurnya gimana dia untuk akses ARV-nya. Alurnya seperti ini ya, dari loket nanti Anda ke sini, ntar ke sini ke poli ini gitu. Nah itu biasanya saya dampingin itu selama kurang lebih 1-3 bulan gitu. Selagi saya masih bisa mendampingi, saya dampingin. Tetapi
saya juga bilang ke teman-teman KD bahwasannya kamu harus bisa secara mandiri, karena saya bukan bekerja di wilayah ini saja gitu, karena saya bekerja di wilayah seluruh Jakarta Barat. Jadi sewaktu-waktu saya tidak bisa untuk hadir ke puskesmas, jadi kakak harus tetap datang pelayanan sendiri gitu. Nah biasanya seperti itu. Biasanya kalau misalnya teman-teman dari KD udah aware dengan kesehatannya, biasanya dia udah langsung telepon, Kak besok aku ini ya, udah langsung begitu kan. Nggak mungkin kita sebanyaknya audif ngingetin, kita alarmin gitu kan, ini harus ngambilin. Terkadang kita juga lupa dengan situasi seperti itu yang belum kita menjangkau, yang belum kita mendampingi teman-teman KD gitu. Terkadang kita lupa, jadi akhirnya dia yang menelpon, Kak besok aku ke puskesmas ya. Oh iya gitu, berarti ternyata dia udah aware. Gue berhasil di situ untuk membuat dia aware dengan kesehatan dan mandiri untuk akses ARV. Jadi seperti itu. Oke. Nah kalau Bu Jatmina ya, pengalaman-pengalaman di masyarakat itu bagaimana supaya stigma diskriminasi itu di masyarakat tuh udah, supaya ya mereka sudah mulai nih kalau ketemu Bu Jatmina udah nggak ibu HIV nggak gitu lagi gitu kan, atau sudah mau gitu kan, Bu kapan nih ada sosialisasi nih di lingkungan kita. Memang perlunya edukasi penyuluhan itu Kak, untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi. Memang dari bahasa-bahasa yang kita sampaikan pun harus bahasa yang memang sederhana, yang warga masyarakat kita tuh memahami supaya paham betul apa itu HIV, apa itu HIV/AIDS Kak. Jadi karena dari bahasa-bahasa kadang kan mereka juga awam ya Kak. Jadi bagaimana kita memberikan penyuluhan, memberikan edukasi tentang bahayanya HIV/AIDS, cara penularannya seperti apa, seperti itu Kak. Supaya nanti tidak ada diskriminasi dan stigma buruk ke ODIF itu sendiri. Nah, boleh tahu nggak sih sebenarnya Ibu sebagai warga peduli dari mana sih dukungan dananya gitu bisa melakukan ya sampai jauh ke Cijantung itu tadi gitu? Biasanya kami kan bekerja dengan KPAK ya Kak. Iya biasanya ada yang namanya nelusur ya Kak, nelusur ODIF itu kayak yang nelusur follow up. Memang di situ memang kita tidak digaji ya Kak, tapi kita ada intensif atau fee ya Kak dari satu pasien itu. Mungkin ada rasa peduli kami dari hati, jadi kalau untuk operasional atau apa kami tidak pikirkan itu Kak, tapi mungkin rasa peduli kami untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS itu karena kami tinggal di DKI ya, pastinya penanggulangan dan pencegahan di DKI Jakarta. Oke, nah kalau Mbak Indri sendiri ya, bagaimana menekan stigma diskriminasi di tempat-tempat yang tadi dibilang hotspot itu kan, atau mereka bilang oh jangan kasih tahu ya status saya atau seperti apa? Biasanya untuk stigma dan diskriminasi itu memang masih banyak gitu loh, apalagi di lingkungan kerja mereka nih. Tapi terkadang kita juga kasih penguatan terhadap teman-teman KD apabila memang dari teman-teman KD mengalami kekerasan. Nah kebetulan nih Gema Indonesia juga sebagai yang mempunyai pararegal. Jadi dari teman-teman yang memang kebetulan mengalami kekerasan atau mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan, itu bisa didampingin oleh Gema Indonesia gitu. Jadi selama adanya stigma dan diskriminasi ini, jadi itu menurut saya tuh memang masih banyak sebenarnya dari lingkungan itu sendiri sih sebenarnya gitu. Tapi dengan kita memberikan edukasi atau pemahaman dan akhirnya dia membuat dia percaya, ya jadi apapun yang misalnya teman-teman dapatkan udah langsung aja laporkan gitu loh. Jadi mungkin itu sih salah satu untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi. Oke. Nah, bisa cerita nggak nih ya cerita pengalaman yang nggak bisa dilupakan gitu kan, suka dukanya menjadi petugas di lapangan, suka dukanya menjadi warga peduli AIDS itu seperti apa? Kalau dukanya pasti ada ya Kak, tapi biasanya ditutup dengan sukanya itu kadang. Dukanya dulu dong, dukanya ceritain ya. Kalau suka mah orang pasti senang aja ya. Dukanya itu gini Kak, kalau kita kunjungan ke pasien gitu ya, sudah nggak diterima gitu kan. Udah nggak diterima, nggak ditutupin pintu juga gitu kan, padahal niat kita baik kan Kak untuk memberikan edukasi. Memang terkadang karena pasien itu sendiri yang belum buka status ke keluarga, akhirnya kadang kucing-kucingan tuh Kak kalau mau ngomong gitu. Kadang alamat banyak banget Kak, dari satu pasien tuh alamat bisa 3, bisa 4 gitu. Makanya kadang kami punya aplikasi tersendiri supaya ODIF itu ketemu gitu kan, misalkan ketemu dengan sesuai alamat yang ada. Kadang mereka alamatnya kadang dibalik-balik loh Kak.
Kalau untuk nyari gitu kan, makanya perlunya misalkan bagi ODIF itu domisili, karena KTP dengan domisili kan beda Kak. Kadang orang mana domisilinya di mana gitu kan. Itu Kak, dukanya seperti itu. Kadang padahal saya udah tahu itu orangnya tuh di depan kita ngobrol, tapi dia tidak mengakui bahwa dia nama itu gitu. Misalkan saya nyari namanya Edi, padahal Edi sendiri itu yang terima saya, tapi dia nggak mau ngaku bahwa dia namanya Edi gitu. Kadang dia ngomong oh di masjid gitu, padahal saya udah tahu gitu kan. Cuman kadang mereka kan ada keluarga yang memang belum tahu statusnya si Edi itu, jadi kadang masih menutupi. Oke, nah sukanya sendiri? Sukanya sendiri, sukanya apabila si ODIF sendiri itu proaktif dengan kami, yang kami memang kadang kunjungan, kadang ada merasa yang memang ada yang peduli gitu loh Kak, ada yang peduli di luar keluarga itu sendiri. Memang ada juga ODIF yang alhamdulillah orang tuanya tidak care dengan saya, tapi omnya itu lebih proaktif dengan kami sampai pengobatan, sampai kemarin meninggal ya Kak. Omnya tuh mengabarin saya, Bu Mina, ponakan saya tuh meninggal gitu kan, karena kemarin sudah ada pakai paru, sudah ada macam-macam gitu Kak. Jadi memang sukanya kalau proaktif aja sih, kalau pasien itu proaktif ke kami ya sebagai BPA, ya itu aja Kak. Oke, Mbak Indri sendiri nih, Wow. apalagi suka duka menemani, mendampingi PSP gitu. Dukanya itu luar biasa, yang mungkin yang panas kepanasan, yang hujan kehujanan, yang pulangnya terkadang nyampe jam 3 pagi kita. Kadang memang dukanya itu pada saat memang kita ditolak pertama itu. Dukanya itu yang luar biasa tuh ditolak gitu. Memang tidak mudah untuk meyakini seseorang gitu loh. Jadi butuh kepercayaan. Betul. Jadi memang salah satunya memang strategi kita itu memang meyakini dulu nih seseorang supaya percaya dulu dengan kita. Baru bisa dia terbuka gitu loh. Banyak dukanya yang ditolak, yang udah hujan-hujanan, kepanasan. Dulu saya pernah punya cerita ODIF saya dengan posisi dia itu hamil. Posisi udah 8 bulan, hampir 9 bulan jalan. Nah, dia diharuskan untuk VL. Nah, VL ini pada saat itu mungkin kuota dari puskesmas itu tidak ada. Dan pada akhirnya saya harus gimana caranya nih supaya KD ini bisa akses yang secara free gitu kan. Dan akhirnya saya sampai bela-belain itu, saya minta rujukan, saya harus bela-belain sampai VL ke kabupaten dekat Serang sana gitu. Akhirnya saya ke sana dengan posisi dia posisi dengan perutnya dia yang membesar, saya bawa ke sana. Dan akhirnya udah dapat untuk yang free, untuk mendapatkan yang free ini gitu loh. Dan akhirnya itu dukanya sih. Terus senangnya itu ketika dia itu aware dengan kesehatan dan tetap konsisten dengan ARV-nya. Itu membuat kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun itu. Oke, gitu sih. Yang pasti ya, saya yakin ya teman-teman ya, duka teman-teman itu pasti terbayarkan ya, menjadi berkat buat teman-teman ya. Karena saya juga benar yang dibilang Mbak Indri gitu, sampai jam 3 pagi gitu. Pernah tahun lalu saya juga mengikuti, ada salah satu kita ada melakukan survei gitu kan. Bagaimana kita mau mensurvei pekerja seks yang ada di lapangan sampai tengah malam, sampai pulang jam 4 pagi. Saya baru ngalamin, oh ya ternyata teman-teman seperti ini juga yang dilakukan. Tapi dari suka duka itu ya, kira-kira pernah ngerasa jenuh nggak sih sebagai kita manusia ya? Jenuh nggak sih, atau ya sudahlah kalau lo nggak mau didampingin atau lo nggak mau dikasih edukasi dan sebagainya, tinggalin aja deh gitu. Kita juga mungkin sambil sakit atau ada ini gimana? Kayaknya kalau dibilang jadi kayak masa bodoh gitu ya Kak? Ya, kita pasti ada kejenuhan ya. Kira-kira ini Bu Jatmina gitu kan, ada kejenuhan nggak? Mbak Indri ada kejenuhan nggak? Atau apalagi kalau ngadepin tuh yang ODIF yang bandel, yang susah gitu kan, udah dikasih tahu gitu kan. Sedangkan kita juga punya urusan pribadi yang nggak semuanya kita bisa tampung. Jadi kalau kejenuhan itu pasti ada Kak. Tapi bagaimana kami
memberikan rasa ini lagi ke hati kita sendiri bahwa kita ini benar-benar memang peduli dengan lingkungan, peduli dengan warga peduli AIDS tadi kan, dengan ODIF tadi. Jadi memang ada jenuh, tapi harus ada rasa membangun dari diri kita sendiri lagi, Kak. Kalau memang kita sudah terjun kan, mau nggak mau harus maksimal gitu kan. Jadi kejenuhan pasti ada, tapi bagaimana kejenuhan itu jangan terlalu lama. Jadi kita akan membangun kembali dari hati kita sendiri lagi. Oke, kalau Mbak Indri? Alhamdulillah sampai detik ini rasa jenuh itu tidak ada. Karena memang saya bekerja memang dari hati. Gitu. Iya. Karena memang saya itu merasa bersyukur gitu. Nggak ada di posisi mereka. Itu adalah salah satu rasa syukur saya. Jadi nyampe detik ini saya tidak ada rasa jenuh untuk itu gitu. Gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi selagi masih saya bisa bermanfaat, kenapa saya nggak lakukan itu gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya tidak ada rasa jenuh. Nggak tahu ini mungkin udah menjadi panggilan hati saya. Saya melakukan ini walaupun kalau dibilang gaji itu nggak seberapa, itu bonus bagi saya gitu, karena ini adalah hablum minan nasnya di sini gitu loh. Jadi menurut saya panggilan. Ya udah gitu, jalanin aja selagi kamu bisa berbuat baik aja terus lakukan apa yang bisa kamu lakukan, itu aja sih. Karena pasti ya teman-teman ODIF itu sendiri ya, dia bebannya lebih berat lagi ya dibandingkan kita, karena mereka juga pasti butuh sekali disupport ya, sudah mereka punya HIV dalam tubuhnya, belum lagi ada stigma dalam tubuhnya gitu. Ini luar biasa sekali ya warga Jakarta, pengalaman-pengalaman dari teman-teman LSM dan teman-teman warga peduli yang menjangkau dan mendampingi. Terima kasih, sukses selalu. Saya yakin dengan yang dilakukan oleh Mbak Indri dan Bu Jatmina ini menjadi berkat, dan ini menjadi warga-warga yang lain ya termotivasi, saya bisa nih seperti kayak gini kan ya. Oke. Nah, dukungan dalam pencegahan penularan HIV/AIDS bukan hanya saja dari unsur masyarakat, tapi sampai ke tingkat pemangku kepentingan. Melakukan penjangkauan dan pendampingan untuk mendorong adanya perubahan perilaku, upaya peningkatan kesehatan, dan memutus mata rantai penularan HIV pada individu maupun kelompok populasi kunci yang secara efektif sulit dilayani oleh penyedia layanan kesehatan. Sekali lagi terima kasih, talkshow kali ini hasil kerjasama KPAP DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Semoga bermanfaat bagi warga Jakarta.